Asal-usul kerajaan. Beribu-ribu tahun yang lalu, Raja Sumeria Alulim memerintah Eridu, sebuah kota bertembok, sebuah kawasan yang dikeruk pada lembah sungai yang keras dan tak terdugai yang kemudian akan disebut Mesopotamia oleh orang Romawi. Naiknya Alulim ke tahta kekuasaan menandai mulainya peradaban dan masa pemerintahannya berlangsung selama hampir 30.000 tahun. Orang Sumeria, yang hidup di suatu dunia di mana yang adikodrati dan yang terkait dengan materi belum ditempatkan pada kedua sisi lorong yang berbeda tentu tidak akan tersedak dengan bagian akhir dari kalimat itu. Di pihak lain, mereka tentu akan merasa bahwa penempatan Alulim pada awal mula peradaban sangat sulit diterima. Dalam pikiran mereka sudah dari semula berperadaban. Tahta kerajaan Alulim yang dicatat di dalam daftar Raja Sumeria, mungkin catatan sejarah tertua di dunia, turun dari surga, dan sudah dalam keadaan sempurna ketika turun ke bumi. Namun bila memandang ke belakang kita melihat naiknya Raja pertama dalam suatu perspektif yang berbeda. Itu adalah suatu perubahan sejati dalam kondisi manusia, awal dari suatu hubungan yang sama sekali baru antar bangsa, daerah mereka, dan pemimpin mereka. Kita tidak dapat menetapkan tanggal kekuasaan Alulim, karena ia tidak disebut dalam satu dokumen manapun lainnya dan karena kita tidak mengetahui seberapa tua daftar Raja Sumeria itu sendiri. Daftar itu dipahat pada papan tanah liat pada suatu saat setelah 2100 SM, tetapi di dalamnya tentu terkandung suatu tradisi yang jauh lebih tua. Yang lebih lagi, kronologi yang disajikan oleh daftar Raja Sumeria tidak sejalan benar dengan masa lampau seperti yang kita kenal. Setelah tahta kerajaan turun dari surga, demikian tutur daftar raja itu, Alulim berkuasa sebagai raja selama 28.000 tahun, ahli warisnya Alalgar berkuasa selama 36.000 tahun. Panjangnya masa kekuasaan ini mungkin mengisyaratkan bahwa kedua raja itu adalah setengah dewa, dan diangkat lebih dari mitologi daripada sejarah. Atau mungkin hanya sekadar menyatakan bahwa Alulim dan ahli warisnya memerintah untuk waktu yang sangat panjang. Menurut orang Sumeria, terdapat 8 raja yang berkuasa sebelum bencana hebat dalam sejarah Sumeria terjadi dan air bah melanda seluruh daerah. Setiap raja berkuasa selama suatu masa kelipatan dari 3.600 tahun, yang mengisyaratkan bahwa daftar raja itu menggunakan suatu penghitungan yang tidak kita ketahui. Yang dapat kita lakukan ialah menempatkan raja pertama Sumeria pada masa lampau yang jauh. Kapanpun Alulim berkuasa, ia hidup di sebuah daerah yang barangkali sangat berbeda dengan Mesopotamia yang kita ketahui sekarang, dengan dua sungai yang sudah dikenal, Tigris dan Efrat, yang mengalir ke Teluk Parsi. Para ahli geologi menyatakan bahwa tepat sebelum awal masa sejarah tahun 11.000 SM, walaupun sangat tidak tepat, memberi kita titik acuan es membentang dari selubung kutub jauh di sebelah selatan dan hampir mencapai Laut Tengah. Dengan banyaknya air yang tertampung dalam es, tingginya samudera dan laut lebih rendah, ujung utara Teluk Parsi sendiri mungkin berupa sebuah dataran yang dialiri sungai, dan samudera menyusuri pantai yang letaknya secara kasar sejajar dengan negara modern Qatar. Hujan turun secara tetap, sehingga daerah itu cukup terairi. Ketika iklim menjadi lebih panas dan selubung es mulai meleleh, suatu proses yang ditempatkan oleh para ahli geologi pada masa 5.000 tahun antara 11.000 dan 6.000 SM, samudera merayap naik melewati Qatar, dan wilayah Bahrain modern. Daerah permukiman mundur mengikuti naiknya air. Pada 6.000 SM, Britania, yang semula merupakan sebuah tanjung yang menjorok dari Eropa, telah menjadi sebuah pulau dan pantai Teluk Parsi telah merayap naik ke perbatasan selatan Kuwait. Dataran yang terletak di sebelah utaranya tergenang air, bukan air kedua sungai, tetapi air paduan dari aliran-aliran yang kuat, yang alurnya masih dapat dilihat dalam foto satelit. Kitab Kejadian menggambarkan sebuah sungai dengan 4 cabang yang mengalir di seluruh dataran itu. Namun, walaupun dialiri oleh alur sungai bercabang-cabang itu, daerah itu bertambah kering. Ketika es surut, suhu naik. Tepat di sebelah utara Teluk Parsi,
Curah hujan berkurang menjadi percikan-percikan jarang yang terjadi selama bulan-bulan musim dingin. Pada musim panas angin kering bertiup menyapu dataran yang tak terlindung itu. Setiap tahun, aliran sungai membengkak melampaui tepi-tepinya dan menggenangi padang kemudian surut kembali ke dasar alur dan meninggalkan endapan. Endapan mulai bertimbun di tepi aliran-aliran sungai yang jalin-menjalin itu dan memisahkannya satu sama lain. Dan Teluk Parsi terus merayap ke utara. Orang-orang yang tinggal di dataran sebelah selatan, yang terdekat dengan Teluk Parsi, mempertahankan hidup dengan mengais-ngais suatu lingkungan alam yang berubah-ubah dan tak terduga. Sekali setahun ladang mereka tergenang oleh air yang terlalu besar. Begitu banjir surut, tanah mengering dan mengeras. Mereka tidak mempunyai batu, hutan sebagai sumber kayu, atau padang rumput yang luas, yang ada hanya gelagah yang tumbuh di sepanjang tepi sungai dan banyak lumpur. Lumpur yang dibentuk dan dikeringkan, dicampur dengan gelagah dan dibakar, menjadi pondasi rumah mereka, bata yang membentuk tembok kota, tembikar dan piring mereka. Mereka adalah penghuni bumi. Bahasa yang digunakan oleh para pemukim itu, bahasa Sumeria, tampaknya tidak terkait dengan satu bahasa manapun lainnya di dunia. Tetapi pada waktu orang Sumeria mulai menulis, bahasa mereka dibumbui kata-kata dari sebuah bahasa lain. Kata-kata Sumeria dibentuk atas dasar suatu akar yang terdiri dari satu suku kata, tetapi lusinan kata dari inskripsi yang paling tua memiliki akar dua suku kata yang tidak lazim, nama kedua sungai yang paling besar yang mengaliri dataran, nama-nama petani, nelayan, tukang kayu, penganyam dan selusinan bidang pekerjaan lain, bahkan nama kota Eridu sendiri. Kata-kata itu berasal dari bahasa Semit, dan itu membuktikan bahwa orang Sumeria tidak menjadi satu-satunya penghuni di dataran selatan. Kata-kata bahasa Semit itu milik sebuah bangsa yang tanah airnya terletak di sebelah barat dan sebelah selatan dataran Mesopotamia. Pegunungan di sebelah utara dan di sebelah timur Mesopotamia menggentarkan para pengembara, tetapi perjalanan naik dari Jazirah Arab atau bahkan dari Afrika Utara merupakan pilihan yang jauh lebih sederhana. Itulah yang dilakukan oleh orang Semit, mereka masuk bermukim bersama orang Sumeria dan menyumbangkan kata-kata bahasa mereka kepada orang Sumeria. Dan bukan kata-kata belaka, kata-kata pinjaman dari bahasa Semit hampir semuanya merupakan nama-nama teknik pertanian, bajak, alur bajak, dan mata pencaharian tenang yang menyertai pertanian pembuat keranjang, perajin kulit, tukang kayu. Orang Semitlah yang membawa berbagai keterampilan itu ke Mesopotamia, bukan orang Sumeria. Jadi, bagaimanakah orang Semit belajar bertani? Barangkali secara bertahap-tahap, seperti bangsa-bangsa yang berdiam di Eropa dan lebih jauh lagi ke utara. Mungkin, ketika lempeng-lempeng es surut dan kawanan ternak sumber daging bergerak ke utara dan menjadi lebih kurus, para pemburu yang mengikuti gerak kawanan itu menghentikan perburuan daging secara purna waktu dan beralih menuai bebijian liar yang tumbuh di dataran yang lebih panas, sambil berpindah tempat hanya ketika cuaca berubah seperti yang masih dilakukan oleh penduduk asli Amerika Utara di Kanada zaman ini ketika Jacques Cartier tiba di sana. Boleh jadi para bekas pengembara itu meningkat lagi dari penuai bebijian liar menjadi penanam dan pengembang bebijian liar, dan akhirnya tidak lagi mengembara sama sekali serta memilih hidup di desa sepenuhnya. Lelaki dan wanita yang kecukupan pangannya menghasilkan jumlah anak yang lebih besar. Sabit dan batu penggiling yang ditemukan dari wilayah Turki modern sampai ke lembah Nil mengisyaratkan bahwa ketika anak-anak menjadi dewasa, mereka meninggalkan desa mereka yang sudah terlalu banyak penduduknya dan berpindah ke tempat lain, sambil membawa keterampilan bertani mereka dan mengajarkannya kepada orang-orang lain. Cerita-cerita kuno menambahkan suatu hal baru lain lagi pada kisah ini, ketika orang Sumeria yang kena pengaruh orang Semit menanam tanaman pangan di sekitar desa mereka, kehidupan mereka menjadi lebih rumit sehingga mereka memerlukan seorang raja guna membantu menguraikan masalah-masalah mereka. Masuklah Alulim, Raja Eridu, dan peradaban pun mulai. Mudah saja menjadi berlebihan tentang awal peradaban. Bagaimanapun, peradaban adalah sesuatu yang memisahkan kita dari kekacauan.
Kota yang berperadaban memiliki tembok yang memisahkan jalan-jalan yang teratur dari padang belantara di luarnya. Peradaban, seperti yang dijelaskan ahli arkeologi Stuart Piggott dalam kata pengantar untuk telaah klasik Sumer kuno Max Mallowan, adalah hasil dari suatu ketidakpuasan penuh keberanian terhadap status quo. Secara sporadis, tulis Piggott, muncullah bangsa-bangsa yang menemukan kepuasan dan kelegaan dalam inovasi dan perubahan, bukan dalam ketaatan kepada tradisi. Kalangan-kalangan yang melakukan pembaharuan itu adalah mereka yang dapat kita golongkan sebagai pendiri peradaban. Sesungguhnya, peradaban tampak sebagai hasil dari suatu dorongan yang lebih dasar, memastikan bahwa tak seorang pun merebut terlalu banyak makanan atau air. Peradaban berawal di sabit subur, bukan karena itu adalah suatu tempat bagaikan Firdaus yang melimpah sumber daya alamnya, tetapi karena kawasan itu sedemikian keras perlawanannya terhadap pemukiman sehingga sebuah desa seberapapun ukurannya memerlukan pengelolaan yang cermat agar tetap bertahan. Para petani harus bekerja sama untuk membangun saluran dan bak penampung yang diperlukan untuk menyimpan air dari banjir. Seseorang perlu menegakkan pelaksanaan kerjasama itu dan mengawasi pembagian adil air yang jumlahnya terbatas. Seseorang harus memastikan bahwa para petani, yang menanam bebijian lebih banyak daripada keperluan keluarganya, menjual makanan kepada orang-orang bukan petani pembuat keranjang, perajin kulit, dan tukang kayu yang tidak menanam bebijian sendiri. Hanya di suatu tempat yang tidak bersahabat dan liar birokrasi semacam ini, ciri khas sejati suatu peradaban diperlukan. Di tempat-tempat yang benar-benar subur, yang memiliki air berkelimpahan, makanan, buruan, mineral dan kayu, orang-orang pada umumnya tidak memedulikannya. Di kawasan sabit subur, ketika desa-desa tumbuh menjadi kota, lebih banyak orang yang harus mencukupi nafkahnya dengan lahan kering yang jumlahnya sama. Kepemimpinan yang kuat menjadi lebih perlu daripada sebelumnya. Karena tuntutan kodrat manusia, para pemimpin kota memerlukan sejumlah sarana untuk menegakkan kuasa, orang-orang bersenjata yang mengawasi pelaksanaan keputusan-keputusan pemimpin. Pemimpin telah berubah menjadi raja. Untuk orang Sumeria, yang berjuang untuk bertahan hidup di sebuah lahan di mana air sesekali menggenangi ladang mereka ketika banjir, atau sesekali lenyap sama sekali, sehingga panen tanaman terhampar di sengat matahari, martabat raja merupakan sebuah anugerah dari dewa-dewa. Tidak terdapat taman asli untuk orang Sumeria, kota-kota, yang dilindungi terhadap banjir dan penjara yang kelaparan oleh dinding bata lumpur yang tebal, merupakan hunian manusia yang pertama dan terbaik. Kota Eridu, di mana tahta kerajaan pertama kali turun dari surga, muncul kembali dalam mitos-mitos orang Babilonia seperti Firdaus orang Sumeria yang diciptakan oleh Raja Dewa Marduk. Seluruh daerah itu adalah laut. Kemudian Eridu diciptakan. Marduk membangun sebuah bingkai dari gelagah di permukaan air. Ia menciptakan lumpur dan menuangkannya di dalam batas bingai gelagah itu. Ia menciptakan manusia. Eridu tak lenyap lagi, berbeda dengan Firdaus kitab Kejadian. Kota suci itu tegak sebagai pemisah antara dunia lama orang pemburu serta pengumpul dan dunia baru berperadaban. Tetapi para pemburu dan pengumpul tidak sepenuhnya lenyap. Sejak masa-masa awal kerajaan dan pembangunan kota-kota pertama, para petani pemukim bertengkar dengan peternak dan gembala yang berpindah-pindah. Raja kelima dalam daftar Sumeria adalah Dumuzi, yang, sebagaimana diceritakan oleh daftar itu, dengan sedikit nuansa keheranan adalah seorang gembala. Bahwasanya seorang gembala yang menjadi raja merupakan perpaduan pihak-pihak yang berlawanan menjadi jelas dalam Rayuan Inanna, sebuah cerita yang tokohnya Dunuzi dan Dewai Inanna. Dalam cerita ini Dumuzi bukan hanya seorang gembala dan raja tetapi juga memiliki darah dewa dalam tubuhnya. Walaupun demikian, Inanna menganggap Dumuzi tidak layak. Gembala itu akan tidur denganmu, seru dewa matahari utuh, tetapi Inanna, yang biasanya memberikan anugerah tanpa banyak keraguan, menyanggah. Gembala itu, aku tidak akan menikah dengan gembala itu. Pakaiannya kasar, bulu wolnya tidak halus. Aku akan menikah dengan si petani.
Petani menanam rami untuk pakaianku. Petani menanam gandum untuk mejaku. Dumuzi gigih merayu. Setelah berbantah sejenak mengenai keluarga siapa yang lebih baik, Dumuzi berhasil meraih persetujuan untuk memasuki tempat tidur Inanna dengan menawarkan kepadanya susu segar dengan krim. Segera saja Inanna menawarkan kepadanya agar ia membajak sawahnya yang sudah berair. Dumuzi menerima tawaran itu. Kecondongan Inanna kepada petani menggemakan sebuah ketegangan nyata. Ketika dataran di selatan menjadi kering, kota-kota menjamur di sepanjang tepi sungai. Tetapi, di balik kota-kota itu gurun belantara masih menjadi padang penggembalaan domba dan kambing serta tempat bernaung para pengembara yang tetap mempertahankan cara hidup mengembara. Peternak dan petani saling membutuhkan, peternak memberi petani daging, susu segar dan kain wol dengan imbalan bebijian untuk penyangga hidup. Tetapi saling membutuhkan tidak menghasilkan sikap saling menghormati. Penduduk kota memandang rendah peternak yang kasar dan dekil, peternak menertawakan orang kota yang lembek dan merosot. Di daerah kota dan raja-raja itu, 8 raja pertama Sumer adalah petani dan pengembara sampai malapetaka datang menghantam. Klik like dan subscribe untuk bantu channel ini untuk terus upload. Terima kasih.